kebiasaan tersembunyi yang bisa merusak hubungan pria seiring berjalannya waktu. Para pria, ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak pria seiring bertambahnya usia. Dan anehnya, hal itu awalnya tidak terlihat seperti sebuah kesalahan. Anda menjadi lebih berpengalaman, lebih mandiri, lebih percaya diri dengan rutinitas Anda. Anda tahu apa yang Anda inginkan, Anda tahu apa yang tidak Anda inginkan, dan Anda mungkin telah belajar banyak dari berbagai hubungan yang pernah Anda jalani sepanjang hidup. Namun, di tengah perjalanan, ada sesuatu yang bisa berubah secara diam-diam. Anda berhenti mengajukan pertanyaan. Anda berhenti merasa penasaran. Anda berhenti mengungkapkan perasaan-perasaan tertentu. Dan Anda mulai berasumsi bahwa karena Anda sudah bersama seseorang selama bertahun-tahun, mereka sudah tahu persis apa yang Anda rasakan. Disitulah masalah bermula. Sebab, hubungan tidak tetap kuat hanya karena telah bertahan lama. Hubungan tetap kuat ketika kedua belah pihak terus terlibat aktif di dalamnya. Hari ini, kita akan membahas beberapa kebiasaan halus yang dapat menciptakan jarak emosional seiring waktu, dan yang lebih penting, apa yang bisa Anda lakukan secara berbeda. Masalah pertama, menganggap keakraban sebagai koneksi sejati. Saat Anda sudah mengenal seseorang selama 10, 20, atau 30 tahun, mudah untuk merasa bahwa Anda sudah tahu segalanya tentang mereka. Anda tahu makanan favorit mereka. Anda tahu rutinitas mereka. Anda tahu apa yang biasanya mereka katakan saat sedang stres. Anda bahkan mungkin tahu apa yang akan mereka pesan di restoran sebelum mereka membuka buku menu. Namun, inilah hal yang menarik. Manusia terus berubah. Prioritas mereka berubah. Ketakutan mereka berubah. Impian mereka berubah. Pendapat mereka pun bisa berubah. Dan terkadang, sosok yang berdiri di samping Anda hari ini tidak lagi sama secara emosional dengan sosok yang Anda nikahi bertahun-tahun lalu. Jika Anda berhenti merasa ingin tahu tentang mereka, Anda mungkin masih mengenal kebiasaan mereka, namun perlahan kehilangan koneksi dengan jati diri mereka yang terus berkembang. Jadi, ajukanlah pertanyaan. Bukan karena Anda tidak mengenal pasangan Anda. Bertanyalah karena Anda ingin terus mengenal mereka lebih dalam. Alih-alih berasumsi, cobalah bertanya. Bagaimana perasaanmu yang sebenarnya tentang hal itu? Apa yang sedang kamu pikirkan akhir-akhir ini? Adakah sesuatu yang ingin kamu bicarakan? Pertanyaan-pertanyaan sederhana dapat membuka kembali percakapan yang perlahan tertutup oleh rutinitas. Masalah kedua, menjadi tidak terbuka secara emosional. Seiring berjalannya waktu, sebagian pria belajar bahwa melindungi diri dari rasa sakit emosional terasa lebih aman. Mungkin mereka pernah dikhianati. Mungkin hubungan sebelumnya berakhir dengan buruk. Mungkin mereka dibesarkan dengan keyakinan bahwa pria tidak boleh terlalu banyak menunjukkan emosi. Akibatnya, mereka cenderung menahan diri. Mereka jarang mengeluh. Mereka tidak membicarakan ketakutan mereka. Mereka memendam perasaan-perasaan sulit itu di dalam hati. Dari luar, hal ini mungkin tampak seperti sebuah kekuatan. Namun, kekuatan emosional dan sikap menutup diri secara emosional adalah dua hal yang berbeda. Menjadi dewasa secara emosional bukan berarti tidak pernah mengakui bahwa ada sesuatu yang menyakitkan. Hal itu berarti mampu mengakui apa yang Anda rasakan tanpa membiarkan emosi tersebut mengendalikan perilaku Anda. Anda bisa berkata, "Hal itu sungguh menggangguku." Anda bisa berkata, "Belakangan ini aku merasa ada jarak di antara kita." Anda bisa berkata, "Aku tidak tahu persis bagaimana menjelaskannya, tapi aku ingin kita membicarakannya." Pernyataan-pernyataan tersebut tidak membuat Anda terlihat lemah. Hal itu justru membuat Anda lebih mudah dipahami. Dan orang lain tidak bisa menjalin ikatan mendalam dengan emosi yang tidak pernah diizinkan untuk mereka lihat. Masalah ketiga, berhentinya upaya-upaya kecil. Di awal hubungan, orang biasanya saling memberikan perhatian. Mereka mengingat tanggal-tanggal penting. Mereka mengirim pesan tak terduga. Mereka saling melontarkan pujian. Mereka membuat rencana bersama. Mereka menanyakan kabar hari masing-masing. Lalu, hidup menjadi sibuk. Pekerjaan, anak-anak, keuangan, tanggung jawab, kesehatan, rutinitas sehari-hari. Dan perlahan-lahan, gestur-gestur kecil itu pun menghilang. Tidak ada kejadian dramatis yang terjadi.
Tidak ada pertengkaran hebat. Tidak ada pengkhianatan yang nyata. Hanya perhatian yang berkurang. Percakapan yang berkurang. Kasih sayang yang berkurang. Rasa ingin tahu yang berkurang. Dan pada akhirnya, dua orang yang dulunya merasa sangat dekat bisa mulai merasa seperti sekadar teman serumah. Inilah sebabnya hubungan jangka panjang membutuhkan perawatan. Bukan karena cinta itu palsu. Melainkan karena hidup terus-menerus bersaing untuk mendapatkan perhatian Anda. Terkadang, menjaga hubungan berarti secara sengaja meluangkan waktu untuknya. Singkirkan ponsel. Makan malam bersama. Berjalan-jalan. Duduk berdampingan tanpa suara televisi sebagai latar belakang. Tanyakan tentang sesuatu yang terjadi pada hari mereka. Momen-momen kecil bisa memulihkan ikatan yang terkadang tidak bisa diperbaiki oleh gestur-gestur besar. Masalah keempat, menganggap ketenangan sebagai kebosanan. Ada tantangan menarik lainnya dalam hubungan yang sudah matang. Saat hubungan menjadi stabil, sebagian orang mulai merindukan keseruan masa-masa awal. Ketidakpastiannya. Antisipasinya. Pengalaman-pengalaman barunya. Namun, stabilitas bukanlah musuh. Masalahnya muncul ketika stabilitas berubah menjadi sesuatu yang bisa ditebak sepenuhnya. Anda tidak butuh drama yang tidak perlu untuk menjaga hubungan tetap hidup secara emosional. Sebaliknya, ciptakanlah hal-hal baru yang positif. Cobalah restoran baru. Ambil rute berbeda saat berjalan-jalan. Pelajari sesuatu bersama-sama. Rencanakan akhir pekan di tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Mulailah proyek bersama. Bahkan perubahan sederhana dalam rutinitas bisa memberikan pengalaman baru untuk dinikmati bersama. Tujuannya bukan untuk kembali merasa seperti saat berusia 20 tahun. Tujuannya adalah terus menemukan pengalaman baru sebagai pribadi Anda yang sekarang. Masalah kelima, beranggapan pasangan seharusnya sudah tahu. Hal ini menyebabkan lebih banyak kesalahpahaman daripada yang disadari banyak pria. Anda mungkin berpikir, dia tahu aku mencintainya. Mungkin saja dia tahu. Namun, cinta yang tidak pernah diungkapkan bisa menjadi sulit untuk dirasakan. Bayangkan memiliki teman yang sangat peduli pada Anda, tetapi tidak pernah menelepon, tidak pernah menanyakan kabar, tidak pernah mendengarkan, dan tidak pernah menunjukkan apresiasi. Anda mungkin lama-kelamaan akan bertanya-tanya apakah persahabatan itu masih berarti. Pasangan Anda bisa mengalami hal serupa. Jangan berasumsi bahwa niat Anda akan tersampaikan dengan sendirinya. Ucapkan terima kasih. Berikan pujian yang tulus. Tunjukkan apresiasi. Katakan padanya saat tindakannya sangat berarti bagi Anda. Anda tidak perlu pidato yang dramatis. Terkadang, aku sangat menghargai apa yang kamu lakukan hari ini. Sudah cukup. Masalah keenam, berusaha menang alih-alih memahami setiap pasangan pasti pernah berbeda pendapat. Hal itu wajar. Namun, perbedaan pendapat bisa menjadi merusak ketika tujuannya bergeser dari mencari solusi menjadi pembuktian siapa yang benar. Anda mungkin memenangkan perdebatan, namun tetap merusak hubungan tersebut. Alih-alih bertanya, bagaimana caranya membuktikan pendapat saya? Cobalah bertanya, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pasangan saya? Mungkin di balik kemarahan itu tersimpan rasa kecewa. Mungkin di balik kritik itu ada kebutuhan untuk dihargai. Mungkin di balik sikap diam itu ada rasa terluka. Mendengarkan bukan berarti menyetujui segalanya. Mendengarkan berarti memahami sebelum menanggapi. Dan keterampilan itu menjadi semakin berharga seiring bertambahnya usia hubungan. Prinsip paling penting, teruslah memilih satu sama lain. Inilah prinsip yang seringkali diabaikan banyak orang. Hubungan yang langgeng bukan berarti Anda bisa berhenti memilih satu sama lain. Komitmen bukan sekadar sesuatu yang Anda buat bertahun-tahun yang lalu. Komitmen adalah sesuatu yang Anda tunjukkan melalui perilaku Anda hari ini. Anda memilih pasangan saat Anda mendengarkan mereka, bukan malah mengabaikannya. Anda memilih mereka saat Anda meluangkan waktu di tengah kesibukan. Anda memilih mereka saat Anda meminta maaf dengan tulus. Anda memilih mereka saat Anda menunjukkan kasih sayang. Anda memilih mereka saat Anda tetap ingin mengenal sosok mereka yang terus berkembang. Dan pada saat yang sama, Anda juga memilih diri sendiri dengan tetap menjaga identitas, minat, pertemanan, dan tujuan hidup Anda. Seperti itulah wujud hubungan yang dewasa.
Bukan ketergantungan. Bukan pengendalian. Bukan berpura-pura bahwa segalanya sempurna. Dua orang yang terus membangun sesuatu bersama sembari tetap menjadi individu yang utuh. Jadi, jika Anda merasa hubungan Anda mulai terasa lebih sunyi, jangan langsung berasumsi bahwa rasa cinta telah hilang. Terkadang, hubungan tidak membutuhkan penyelamatan yang dramatis. Terkadang, hubungan hanya butuh perhatian. Sebuah percakapan. Sedikit kasih sayang. Pengalaman baru. Permintaan maaf yang tulus. Atau sekadar keputusan untuk kembali memberikan perhatian. Sebab, jarak emosional jarang sekali muncul dalam semalam. Dan untungnya, kedekatan pun bisa dibangun kembali, sedikit demi sedikit, melalui momen-momen kecil. Jika pesan ini terasa relevan bagi Anda, silakan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak video praktis seputar hubungan, ikatan emosional, kepercayaan diri, dan psikologi. Dan ingatlah, hubungan yang langgeng tidak bertahan hidup hanya karena berlalunya waktu. Hubungan itu tetap hidup karena kedua belah pihak senantiasa hadir dan saling mendukung satu sama lain.